Oke, selamat sore teman-teman. Ini kami dari yang akan mempresentasikan tentang menulis hasil penelitian. Kelompok kami itu terdiri dari saya sendiri, Paulus, lalu dan Rosi Hombing. Tanpa berpanjang kata lagi, kita langsung saja kepada pembahasan kami. Oleh karena itu, waktu dan kesempatan kami berikan kepada dari ya, terima kasih Kak Ama. Ya, next. Teman-teman, kita masuk pada topik pembahasan kelompok kami. Yang pertama, kita lihat bersama-sama itu pertama berpikir seperti pembaca. Nah, tentu beberapa hal yang harus kita perhatikan sebagai seorang penulis untuk mempermudah kepada seorang pembaca. Yang pertama, seorang penulis atau peneliti harus mempertegas secara keseluruhan itu di bagian abstrak, karena pada dasarnya abstrak menjadi komponen penting di sebuah karya tulisan ilmiah dan memberikan gambaran kepada pembaca mengenai esensi dari karya tersebut secara singkat, padat, dan jelas. Karena seorang pembaca akan menggunakan petunjuk inti ini atau petunjuk abstrak ini sehingga itu bisa mereka maksudkan untuk sebagai tujuan mereka untuk membaca, sehingga mereka bisa mengerti secara keseluruhan dan bisa menafsirkan maksud dari bagian-bagian selanjutnya. Dan yang kedua, ketertarikan membaca tulisan. Nah, teman-teman, seorang penulis atau seorang peneliti itu harus menciptakan ketertarikan untuk membaca tulisannya secara terus-menerus, sehingga bisa melakukan revisi pada bagian-bagian secara keseluruhan, secara sistematis. Mulai dari penjelasan kita, tanda baca kita, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, dua langkah ini yang harus kita perhatikan. Ternyata seorang penulis ini memiliki dua peran secara bersamaan, sebagai seorang pemikir untuk menciptakan tulisan dan seorang pemikir untuk membaca tulisannya. Next. Nah, yang kedua, merevisi bingkai laporan. Teman-teman, ada 3 langkah untuk memastikan pembaca mengenal tulisan penulis secara jelas. Yang pertama, beri spasi tambahan setelah penduluan dan sebelum kesimpulan. Dan yang kedua, nyatakan poin utama seorang penulis pada atau dekat akhir pengantar. Yang ketiga, jika kalimat poin dalam pendahuluan Anda bukan poin utama, jangan menggunakan hanya untuk mengumumkan topik Anda. Di sini kita bisa lihat ada contoh yang kita bisa lihat bersama. Next. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri. Ini pada abad ke-11 Gereja Katolik Roma. Nah, ini seterusnya teman-teman bisa lihat, misalkan perhatikan paragraf pengantar ini. Ternyata paragraf ini banyak disingkat, dan yang mungkin ketika pembaca akan membaca tulisan ini, mereka akan mempertanyakan apa sih yang tersirat dari inti laporan ini. Nah, menurut contoh ini, hal yang paling dekat dengan kalimat titik tampaknya itu adalah kalimat terakhir yang tidak jelas, tapi itu hanya mengumumkan perang salib sebagai topik. Nah, berikut next beberapa kalimat pertama dari paragraf pertama sampai kesimpulan. Sekali lagi, dalam contoh ini banyak juga kata-kata yang disingkat, dan sehingga pembaca akan kebingungan sehingga ia mempertanyakan apa gunanya kalimat-kalimat ini. Dan kemudian dengan contoh ini, seperti kita ketahui bersama, ternyata kami juga memberikan contoh yang tepat. Ini kita bisa lihat dalam serangkaian dokumen ini,
Nah, ini yang sebenarnya kita harus perhatikan, pembahasan dan kalimat-kalimat itu tidak bisa disambung sehingga pembaca bisa mengerti apa maksud dan tujuan kita. Lanjut, Kak. Nah, yang ketiga itu ada merevisi argumen. Yang pertama, identifikasi substansi, dan yang kedua, evaluasi kualitas argumen penulis. Yang pertama ini identifikasi substansi. Teman-teman bisa memastikan apakah argumen kita sudah jelas dengan struktur laporan yang menjadi tujuan penulisan kita. Dan yang kedua, identifikasi yang jelas menurut penulis anggap penting dan berbagai bukti-bukti yang ada di dalamnya seperti semua ringkasan atau parafrase atau kutipan, fakta, gambar, grafik, tabel, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, evaluasi kualitas argumen Anda. Teman-teman dalam proses melakukan evaluasi, penulis harus memeriksa hal-hal seperti teman-teman lihat bisa bersama ini ada 3. Periksalah data dan kutipan secara jelas dengan catatan-catatan penulis, dan yang kedua, pastikan pembaca akan melihat kutipan dan data secara jelas. Balik lagi ya, pasti kita dalam menulis sebuah laporan, kita harus memastikan bukan hanya dari argumen-argumen kita atau penjelasan-penjelasan kita, tetapi kutipan-kutipan itu atau tanda baca atau misalnya catatan kaki itu harus kita perhatikan dan harus dimasukkan. Yang kedua, pastikan dan yang ketiga, pastikan tidak melewati sub balasan perantara antara alasan utama dan bukti pendukungnya. Next. Nah, dalam bagian terakhir ini kita lihat bersama merevisi organ laporan. Yang pertama, kita harus perhatikan, yang pertama pastikan apakah istilah kunci sudah direalisasikan melalui seluruh laporan penulis. Yang kedua, pastikan apakah awal setiap bagian dan subbagian itu ditandai dengan jelas. Yang ketiga, pastikan juga setiap kata-kata awal saling berhubungan dengan kata-kata yang akan kita jelaskan selanjutnya. Yang keempat, pastikan penjelasan keseluruhan sudah jelas dan saling berhubungan. Yang kelima, pastikan inti penjelasan itu sudah terangkum di pendahuluan sehingga mereka bisa mengerti seluruh bacaan kita. Yang keenam, pastikan istilah-istilah setiap bagian itu sudah jelas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Bris. Ya, terima kasih Kak Maria. Bagian yang selanjutnya ialah kita harus memeriksa paragraf kita. Jadi pada setiap paragraf itu harus relevan dengan poin utama dan poin bagiannya. Setiap paragraf harus memiliki setiap kalimat yang menyeratkan makna. Bisa pada kalimat pembuka maupun pada kalimat terakhir. Kemudian kita harus menghindari paragraf yang panjang. Kita harus menggunakan paragraf 2 atau 3 kalimat hanya untuk daftar transisi, pendahuluan, dan kesimpulan untuk bagian atau untuk pernyataan yang ingin ditekankan. Kemudian yang keenam, kita membiarkan draftnya itu, lalu kita parafrasis. Ini maksudkan ialah kita setelah kita membacanya, kita memeriksanya itu, kita biarkan dulu draftnya, kemudian beberapa lama kemudian kita baca lagi, kemudian kita parafrasis. Jadi pada poin ini disarankan dari kelompok sebaiknya kita meminta orang lain untuk membaca sekilas laporan kita, kemudian meringkasnya. Seberapa baik pembaca uji meringkas argumen kita akan memprediksi seberapa baik pembaca akhir kita akan memahaminya. Kemudian terakhir, selalu kita lakukan revisi sesuai dengan saran dari guru atau pembimbing kita. Jangan kita lewatkan kesempatan untuk memperbaiki laporan kita. Kita luangkan waktu untuk orang lain membaca laporan kita, serta untuk memberikan saran untuk melihatnya.
apakah ada kesalahan di dalam laporan kita. Kita tidak perlu mengikuti setiap saran, tetapi harus mempertimbangkan setiap saran dengan cermat. Kita harus mempertimbangkannya, apakah itu memang perlu untuk dirubah, apakah memang tidak perlu. Kemudian, tidak dapat kita pungkiri di dalam laporan itu ada beberapa kesalahan. Jadi, kesalahan-kesalahan itu tidak bisa kita hindari di dalam penyusunan laporan. Jadi kemungkinan besar kesalahan yang terjadi saat menyalin kutipan itu adalah ketika kita terlalu panjang menyalin kutipan. Yang pasti dalam hal ini ketika kita melakukan kesalahan, janganlah pernah kita berpikir bahwa hanya kita satu-satunya yang melakukan kesalahan. Justru yang diajarkan dari ini ialah kita harus belajar dari kesalahan. Kemudian dijelaskan itu adalah abstrak. Dalam banyak bidang, laporan itu dimulai dengan abstrak. Sebuah paragraf, abstrak itu ialah sebuah paragraf yang memberi tahu pembaca apa yang akan mereka temukan dalam laporan. Abstrak itu harus lebih pendek dari pendahuluan, tetapi di dalam abstrak terdapat 3 hal yang dilakukan yang terdapat juga dalam pendahuluan, yaitu yang pertama kita nyatakan masalah penelitian, kedua mengumumkan tema utama, yang ketiga nyatakan titik utama atau titik luncur yang mengantisipasi titik utama. Di dalam abstrak yang berbeda terdapat yaitu adalah ada juga bidang yang berbeda, tetapi sebagian besar mengikuti salah satu dari 3 pola yang akan saya jelaskan selanjutnya. Untuk menentukan di mana kita bidang yang sesuai dengan kita bisa menanyakan kepada guru atau pembimbing kita, atau bisa kita lihat dari jurnal-jurnal. Kemudian, ada 3 model dalam penyusunan abstrak, yaitu yang pertama, konteks, masalah, poin. Model ini merupakan pendahuluan yang singkat, dimulai dengan 1 atau 2 kalimat tentang konteks penelitian, dilanjutkan dengan 1 atau 2 kalimat tentang masalah, dan diakhiri kalimat tentang hasil utama penelitian. Yang kedua yaitu konteks, masalah, kemudian titik peluncuran. Model ini tidak jauh berbeda dengan model yang pertama, kecuali bahwa abstrak tidak menyatakan hasil yang spesifik, lebih ke bersifat umum. Yang ketiga yaitu ringkasan. Ringkasan juga menyatakan konteks dan masalahnya, tetapi sebelum melaporkan hasilnya, laporan ini merangkum sisa laporan dengan fokus pada bukti yang mendukung hasil atau pada prosedur dan metode yang digunakan untuk mencapainya. Kita masuk ke dalam bagian pendahuluan dan kesimpulan. Yang dimaksud dari pendahuluan dan kesimpulan ini ialah di dalam pendahuluan yang baik akan mendorong dan juga menambah ketertarikan pembaca untuk membaca laporan kita dengan minat yang penuh, serta mempersiapkan mereka untuk memahami isi dari laporan penelitian kita. Jadi dimulai dari pendahuluan, ketika pendahuluan kita menarik, pembaca akan lebih tertarik untuk membaca tulisan kita. Kemudian ketika mereka tertarik, mereka akan lebih mengerti dan juga mengerti apa yang akan kita lakukan di dalam penelitian kita. Untuk membuat mereka tertarik itu, kita bisa membuat beberapa topik atau masalah yang belum pernah terpecahkan. Kemudian di dalam pendahuluan itu kita juga yang membuat lebih menarik ialah kita menemukan solusinya. Kemudian yang perlu diperhatikan yaitu juga bukan hanya itu saja, kesimpulan yang baik juga perlu diperhatikan. Karena sebuah kesimpulan yang baik itu memberikan pembaca pernyataan yang jelas tentang poin, juga inti dari penelitian kita. Kemudian ada struktur umum pendahuluan. Struktur umum dari pendahuluan ini yaitu terdiri dari 3 elemen, yaitu mengontekstualisasikan latar belakang, yang kedua pernyataan masalah, yang ketiga respon terhadap masalah. Jadi di antara ketiga ini masing-masing elemen ini memainkan perannya tersendiri. Tidak hanya memotivasi pembaca untuk membaca laporan penelitian kita, tapi juga membantu mereka untuk memahaminya. Dimulai dengan mengontekstualisasikan latar belakang.
Di sini kita harus bisa menunjukkan kepada pembaca apa yang hendak kita teliti, kemudian menjelaskan latar belakangnya, agar pembaca dapat lebih memahami dan mendalaminya. Ketika pembaca sudah memahami latar belakang dari apa yang hendak kita teliti, maka akan lebih mudah kita memberikan penjelasan mengenai adanya masalah dalam topik tersebut. Hal ini sangat penting karena kalau penjelasan mengenai latar belakangnya saja pembaca tidak dapat memahaminya, bagaimana pembaca akan mengerti bahwa ada masalah di dalam topik kita tersebut. Bukan hanya menunjukkan bahwa ada masalah saja, kita juga harus menunjukkan bagaimana respon kita dan dapat memberikan solusi atas masalah tersebut. Kita masuk ke dalam langkah yang pertama di dalam pendahuluan, yaitu membangun dasar umum. Hal ini disebut sebagai dasar umum karena pada bagian ini akan dibangun pemahaman secara bersama antara pembaca dan penulis tentang masalah yang lebih besar dan khusus yang akan dibahas oleh penulis. Dalam artian bahwa penulis harus membuka dengan konteks yang masih umum dari landasan bersama, agar pembaca bisa lebih memahaminya. Dengan begitu, pembaca dapat melihat bahwa masalah itu bukanlah masalah pribadi, tetapi masalah bersama yang memerlukan solusi. Inilah yang membuat ketertarikan kepada pembaca. Jadi ketika membuat konsep pendahuluan, kita dapat membayangkan bahwa orang-orang yang akan menjadi pembaca kita ini sudah terlebih dahulu membaca sumber-sumber yang sama dengan penulis dan umumnya tertarik pada masalah yang sama juga, tetapi masih belum mengetahui apa masalah yang akan kita bahas secara spesifik. Kita masuk ke langkah kedua yang dijelaskan oleh Kak Ama. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan ke langkah yang kedua, di mana di sini kita harus mengemukakan masalah yang ada di dalam topik penelitian kita, gitu. Jadi dalam menyusun sebuah pendahuluan penelitian, perlu untuk mengganggu dasar pemahaman bersama penulis dan pembaca dengan menunjukkan masalah mendasar lain dari pemahaman tersebut melalui pertanyaan atau pernyataan. Dalam hal ini seperti yang telah kita dengar dari penjelasannya Brisco, soal angka yang pertama tadi, kontekstualisasi latar belakang begitu. Jadi dalam kontekstualisasi latar belakang itu kan dapat dikatakan sebagai bentuk kita menyamakan pandangan, menyamakan pemahaman kita soal topik yang sedang kita angkat begitu. Setelah sudah clear dengan itu, baru kita kemudian usik pemahaman dari pembaca kita itu dengan menyatakan masalah yang kita temukan begitu dari topik tersebut, sehingga kemudian para pembaca ini bisa memahami juga bahwa oh ternyata apa yang kita pahami bersama itu ternyata memiliki masalah atau memiliki kekurangan atau ketimpangan tertentu yang perlu dicari solusinya, seperti itu teman-teman. Nah, dalam penelitian humaniora atau ilmu sosial lainnya, peneliti sering mengajukan pertanyaan yang mana mereka sendiri telah menemukan jawabannya. Pertanyaan yang mana pembaca melihatnya sebagai sesuatu yang baru dan kemudian mengejutkan si pembaca ini, atau membuat si pembaca ini kemudian menjadi tertarik atau antusias dengan apa yang sedang dituliskan begitu. Jadi ini adalah langkah yang sangat-sangat krusial atau langkah-langkah yang sangat-sangat penting di dalam kita menyusun sebuah pendahuluan penelitian begitu teman-teman. Gitu. Jadi kita mengajukan masalah atau menunjukkan kekurangan-kekurangan dari pemahaman yang sebelumnya itu dengan cara atau langkah-langkah yang kreatif sehingga kemudian mampu memancing minat dari pembaca begitu, mampu menarik perhatian pembaca untuk berfokus kepada penelitian kita begitu. Lalu langkah yang ketiga adalah bagaimana kita menyatakan respon begitu. Nah, setelah upaya menggoyahkan atau mengusik konteks dari pemahaman pembaca di awal tadi dengan masalah yang telah ditunjukkan oleh peneliti atau penulis,
Pembaca kemudian tentu mengharapkan seorang peneliti atau mengharapkan kepada kita yang menulis ini untuk memberikan solusi atau menyelesaikan persoalan itu dengan poin utama kita begitu, atau dengan argumentasi utama kita gitu. Jadi dalam hal ini seorang peneliti harus menyatakan argumentasi atau poin utamanya dalam salah satu dari dua cara. Jadi ada dua langkah atau dua cara untuk kita mengemukakan poin atau argumentasi utama kita di dalam tulisan kita, atau ada dua langkah yang disediakan untuk kita dalam hal menyatakan respon kita terhadap masalah yang ada di dalam tulisan yang telah kita ajukan tadi begitu. Nah, langkah yang pertama itu adalah di sini kita harus menyatakan inti dari solusi kita begitu. Nah, peneliti dapat menyatakan poin atau solusi utama terhadap secara eksplisit itu di bagian akhir dari pengantar atau pendahuluan begitu. Nah, kita bisa memilih langkah itu di mana kemudian argumentasi utama itu kita tempatkan di bagian akhir dari pengantar atau pendahuluan kita. Lalu model yang kedua atau langkah yang kedua adalah janjikan sebuah solusi. Nah, ya, artinya di sini adalah seorang peneliti juga dapat menunda penyampaian poin utama atau argumentasi utama dengan memberikan pernyataan janji begitu. Jadi seorang penulis itu bisa untuk tidak menyampaikan argumentasi utama itu di akhir paragraf, tetapi kemudian dia menjanjikan bahwa di bagian kesimpulan nanti, di bagian akhir dari penulisan ini dia akan memasukkan begitu argumentasi utama atau solusi yang ditemukan dari hasil penelitian seperti itu. Lalu langkah yang berikut adalah mengatur langkah yang tepat untuk menyusun pendahuluan. Nah, langkah yang tepat dalam merumuskan pendahuluan dapat diambil dengan mempertimbangkan latar belakang atau konteks dari pembaca, atau lebih tepatnya siapa yang menjadi sasaran dari penelitian yang dilakukan, atau siapa yang akan mengkonsumsi penelitian atau tulisan yang kita kerjakan ini begitu. Itu sangat-sangat penting begitu, karena kalau beda konteks, beda latar belakang dari orang yang kita teliti, itu mempengaruhi begitu cara kita menyampaikan hasil penelitian itu di dalam tulisan kita begitu. Tentu akan berbeda untuk orang yang memang datang dengan latar belakang akademisi atau orang yang dengan sekolah yang tinggi. Tentu cara kita membahasakan atau cara kita menyampaikan dalam tulisan itu tentu berbeda dengan mereka yang berada di luar dari kategori itu begitu. Nah, mengatur langkah yang tepat untuk pendahuluan, untuk menyusun pendahuluan ini berkaitan dengan kapan peneliti akan menyatakan masalah penelitian atau kecepatan dalam membuka pembahasan masalah begitu. Nah, jadi ketika kita mau menyatakan masalah atau kita membuka topik pembahasan soal masalah di dalam pendahuluan, itu kita harus juga menyesuaikan dengan konteks pembaca kita begitu. Nah, kalau pembaca kita adalah orang yang kemudian datang dengan intelektual atau pengetahuan yang luas, tentu kita harus membuka pembahasan masalah kita itu dengan lebih awal atau lebih cepat begitu, tidak bertele-tele begitu. Nah, ketika kita misalnya dalam konteks mereka yang berpengalaman atau berpengetahuan luas, bahkan lebih dari kita yang adalah seorang penulis, ketika kita membuka pembahasan secara pelan atau lambat begitu, penulis kemudian akan dinilai kurang memiliki pengetahuan begitu. Pengetahuannya sangat sedikit seperti itu. Nah, kalau dalam konteks orang yang kemampuannya berada di bawah penulis begitu, atau luas pengetahuannya berada di bawah penulis, itu tentu kita akan menggunakan pembahasan masalah itu dengan tempo yang agak lambat, agak harus menjelaskan secara lebih detail begitu. Karena kalau tidak demikian, kalau kita menjelaskan secara cepat begitu, kita membuka topik pembahasan masalah secara cepat, peneliti kemudian
atau hasil penelitian kita kemudian dinilai sebagai karya yang kemudian tidak menjawab kebutuhan dari pembaca. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, lalu kemudian pengantar lengkap hanya terdiri dari 3 elemen seperti yang telah dijelaskan tadi, ada konteks, masalah, dan respon begitu. Peneliti tidak perlu ketiganya, tidak perlu untuk melakukan ketiganya dalam setiap laporan. Dengan catatan jika masalahnya sudah diketahui, hilangkan pemahaman. Jika pembaca dan penulis sudah mengetahui masalahnya, jadi hilangkan kesamaan tersebut begitu. Nah, yang berikut, jika konsekuensi dari masalah ini sudah diketahui, maka kita perlu menghilangkan konsekuensi dari masalah itu di dalam pembahasan kita. Lalu yang berikut, jika ingin pembaca mengikuti pemikiran peneliti, sebelum mereka tahu jawaban peneliti, maka harus ditawarkan titik berangkat di akhir pengantar. Dan di situ kita akan menyatakan poin utama kita begitu. Nah, ini adalah langkah-langkah atau 3 elemen yang penting di dalam kita mengatur langkah yang tepat untuk menyusun sebuah pendahuluan begitu. Karena kalau kita lihat ke konteks tadi, bahwa kita harus tahu momentum yang tepat dalam kita membuka pembahasan masalah, itu kemudian menjadi tantangan yang sangat besar. Itu sangat-sangat sangat-sangat mengganggu si penulis ini begitu. Maka kemudian penulis itu kemudian diarahkan untuk melihat 3 elemen yang sudah ada di sini, yang sudah ada tadi ini, sehingga kemudian dapat membantu penulis di dalam menentukan atau mengatur langkah atau ke tempo dari pembahasan masalah tersebut begitu. Lalu yang berikut adalah menulis kesimpulan. Nah, di dalam menulis kesimpulan itu terdapat langkah-langkah, ada 3 langkah di sini. Yang pertama, kita mulai dengan poin utama kita. Lalu yang berikut adalah menambahkan signifikansi atau aplikasi baru dari hasil penelitian kita. Lalu yang berikut adalah sama halnya dengan pembukaan. Dalam kesimpulan kita bisa membuka celah penelitian untuk penelitian lanjutan lainnya begitu. Jadi dalam kesimpulan itu kita harus kemudian menyusunnya itu dengan sifat yang terbuka begitu, sehingga jika ada orang yang ingin melanjutkan penelitian-penelitian ini, itu bisa dilakukan begitu. Jadi kita istilahnya dalam penelitian itu celah penelitian, ataupun kita sendiri mau melanjutkan hal ini di dalam penelitian lainnya, bisa untuk dilakukan begitu, sehingga kemudian penelitian yang kita lakukan tidak berhenti di titik situ saja, tetapi ada kelanjutan. Bisa kemungkinan kita bisa menemukan temuan-temuan yang baru nanti itu ada begitu. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana kita menemukan beberapa kata pembuka begitu, atau kata-kata pertama begitu. Nah, ada banyak penulis menemukan 1 atau 2 kalimat sangat sulit untuk ditulis, sehingga mereka jatuh ke dalam klise begitu. Nah, ini teman-teman tantangan yang dimiliki oleh berbagai peneliti begitu. Apalagi peneliti yang masih dikategorikan sebagai pemula, kesulitannya di sini bagaimana membuka kalimat pembukanya seperti apa begitu. Terkadang ada orang yang pakai kalimat pembuka itu, dia pakai kalimat yang tingkat kesulitannya tinggi, sehingga ketika mau menjelaskan jadi bingung sendiri begitu. Nah, itulah yang dikatakan akibatnya adalah mereka jatuh ke dalam klise begitu. Nah, dalam menemukan atau menentukan kata pertama atau kata pembuka itu, yang harus diperhatikan itu adalah jangan mulai dengan entry kamus. Misalnya Webster mendefinisikan etika sebagai titik-titik. Nah, jika sebuah kata cukup penting untuk definisikan, definisi kamus tidak akan berfungsi begitu. Karena begini teman-teman, kalau kita buka dengan model yang demikian, maka kesulitannya adalah kamus di situ, definisi kamus tidak akan berfungsi, karena misalnya Webster itu sendiri punya interpretasinya sendiri
dalam definisi etika begitu. Kalau kita pakai definisi etika tanpa tahu yang jelas interpretasinya seperti apa, itu akan sulit begitu. Lalu yang berikut adalah jangan memulai dengan sesuatu yang besar. Misalnya para filsuf yang paling mendalam selama berabad-abad bergumul dengan pertanyaan penting tentang titik-titik. Nah, ini kendalanya adalah jika subjek yang besar, maka kita harus membahas kepentingan dari subjek itu dalam pembahasan tersendiri. Artinya kita harus meluangkan ruang di dalam penulisan kita itu untuk membahas subjek yang besar itu sendiri, karena tentu subjek yang besar itu akan luas sekali begitu. Jadi sulit. Alangkah lebih baik kita berfokus saja kepada apa yang berkaitan langsung dengan penulisan kita atau topik kita begitu. Nah, yang berikut adalah jangan mengulangi bahasa yang sama dari tugas atau peran kita, tetapi lakukan parafrase atau pembahasan kembali berdasarkan interpretasi kita. Kecuali ketika kita melakukan revisi, maka dapat dituliskan kembali bahasa yang sama yang telah kita gunakan sebelumnya. Begitu. Lalu yang berikut, untuk persoalan ini ada 3 pilihan standar untuk 1 atau 2 kalimat pertama, yaitu buka dengan fakta yang mencolok, yang relevan dengan masalah yang kita tulis, kemudian buka dengan kutipan mencolok. Nah, hal ini hanya bisa dilakukan jika kata-katanya atau kutipan itu kemudian dapat mengantisipasi atau mendukung istilah kunci yang kita masukkan di pengantar kita atau di bagian akhir dari pendahuluan kita begitu. Lalu yang berikutnya adalah buka dengan anekdot yang relevan atau kisah-kisah tertentu yang kemudian relevan dengan topik penelitian kita begitu. Nah, hal ini dilakukan jika bahasanya mengantisipasi topik penelitian kita dengan jelas menggambarkan masalah kita juga, atau mewakili atau menjadi representasi dari pembahasan kita atau masalah yang sedang kita teliti begitu. Lalu yang berikutnya adalah menemukan beberapa kata terakhir atau kata-kata penutup. Nah, di sini kita dapat membawa laporan kita itu menjadi lebih menarik, bahkan dengan sastra yang dekat dengan fakta pembukaan kita tadi, anekdot atau kutipan begitu. Jadi kita bisa memasukkan karya-karya sastra tertentu untuk kemudian mendukung kesimpulan yang kita ambil begitu. Kita dapat memasukkan anekdot atau kutipan-kutipan lainnya sebagai penutup di dalam tulisan kita untuk memperjelas begitu, atau untuk menguatkan argumentasi atau solusi yang telah kita bangun. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, mungkin kita akan masuk ke dalam ruang diskusi secara bersama-sama, sehingga apa yang kita bahas hari ini kemudian menjadi clear. Demikian teman-teman, terima kasih atas kesempatannya. Saya berikan kembali kepada Pak dosen yang moderator kami di dalam presentasi ini. Terima kasih.